Kali ini saya sedang bersama dengan salah satu anggota polisi lalu lintas. Dengan siapa, Kak? Dengan Bribda Melani. Baik, saya sedang berada dengan Bribda Melani. Nah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih, Bu, terkait dengan lalu lintas di Kabupaten Bulungan. Nah, yang pertama, apa saja macam-macam jenis pelanggaran dalam lalu lintas, Mbak? Untuk macam-macam pelanggaran itu sebenarnya banyak, tapi untuk 7 prioritas pelanggaran yang banyak dilakukan masyarakat itu biasanya 1, tidak menggunakan helm, 2, melanggar aturan rambu dan marka jalan, 3, melawan arus, melebihi batas kecepatan, 4, ada melanggar rambu-rambu lalu lintas, 5, berkendara lebih dari 2 orang, 6 itu ada merokok dalam berkendara, dan 7 itu ada overloading dan overdimensi atau odol. Baik, pertanyaan keduanya nih, Kak. Kan sering sekali kita dengar nih ada sosialisasi nih, Kak. Nah, bagaimana polisi-polisi memberikan sosialisasi kepada masyarakat, tetapi masih aja ada masyarakat yang melanggar aturan, itu gimana ya, Kak? Kita dari pihak kepolisian, terutama dari Direktorat Lalu Lintas Polda Kaltara, sudah pasti selalu memberikan sosialisasi terlebih dahulu sebelum melaksanakan penindakan. Nah, kita menghimbau itu supaya timbul etika dalam berlalu lintas dari pribadi masyarakat itu sendiri. Jadi kita nggak bisa menuntut memang masyarakat memang harus benar-benar tertib, itu nggak bisa. Cuma dengan adanya sosialisasi itu berharap masyarakat lalu lintas tertib dalam berlalu aturan, mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Nah, nanti kan ada tuh sosialisasi dimanapun dalam bentuk pamflet, spanduk atau apapun. Terutama juga polisi ini sering ada di jalan. Kita juga ada patroli-patroli lampu lalu lintas supaya masyarakat tahu kita polisi ada di jalan, bukan untuk ditakuti tapi untuk sama-sama mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Terakhir nih, Kak, mau nanya, kebetulan kan di Tanjung Selor ini sudah ada yang namanya ETLE ya, Kak, kamera ETLE. Nah, saya mau nanya nih, Kak, terkait itu. Nah, bagaimana sih cara sistem kerja dari ETLE tersebut? Oke. Ya, ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement itu adalah sistem penegakan hukum secara elektronik, yang dimana mekanisme penangkapannya adalah kamera ETLE akan mengcapture pelanggaran lalu lintas, pelanggaran lalu lintas seperti yang saya bilang tadi, pelanggaran nanti kemudian operator kami dari direktorat di kantor akan melakukan validasi tersebut akan dilakukan lagi surat pencetakan surat konfirmasi tilang. Nah, nanti surat konfirmasi tilang itu adalah berisi tentang data kendaraan pribadi pemilik kendaraan yang melanggar, dan juga sudah pasti bisa mendeteksi wajahnya. Jadi otomatis siapapun pelanggarnya itu sudah bisa terdeteksi, karena kita sinergitas atau integritasnya aplikasi tersebut dengan disebut capil wajah dan untuk data kendaraan. Kemudian nanti surat konfirmasi itu akan dicetak dan dikirimkan langsung ke pelanggar pemiliknya. Jadi lewat kita melakukan penyediaan lewat JNE. Nanti setelah dikirim, pelanggar wajib melakukan konfirmasi atau membayar denda tilangnya sesuai yang tertera di dalam surat konfirmasi tersebut. Nanti dari surat konfirmasi udah dibayar, batas waktu pembayarannya udah bayar, ada kode briva. Kode brivanya muncul di SMS. SMS-nya nanti muncul kode briva itu, silakan pelanggar membayar. Setelah dibayar, nanti otomatis pelanggaran ETLE udah ditiadakan. Tapi jika tidak membayar dalam kurun waktu 1 minggu, kode brivanya nanti kadaluarsa, kita akan melakukan pemblokiran STNK. STNK diblokir, otomatis masyarakat tidak bisa membayar pajak ke depannya. Kecuali dia mau membuka blokir, dia mau membayar pajak, dia harus membayar ETLE dulu. Setelah dibayar ETLE, baru dibukakan blokir, baru bisa membayar pajak. Banyak sudah seperti itu dilakukan, seperti itu. Nah, itulah tadi beberapa ilmu yang sudah diberikan dari salah satu anggota polisi lalu lintas terhadap kita, supaya kita lebih bijak lagi dalam berlalu lintas dan berkendara. Mungkin sekian dari wawancara kita pada hari ini. Saya izin tutup. Selamat pagi.